Ya, Waalaikumsalam Pak Erdi. bagaimana kabarnya kuliah hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Erdi gimana kabarnya Pak Erdi? Alhamdulillah sehat Oke. Ibu. Baik Ibu, sebelum kita melakukan percakapan ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Lia sebagai coach ya Bu. Ya. Di sini pertanyaannya adalah kompetensi apa atau kompetensi coaching apa yang ingin Bu Lia kembangkan? Ya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada tiga komponen ya Pak ya. Ya, Yang pertama menghadirkan kehadiran penuh, ya, yang kedua memberikan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga sebagai pendengar aktif. iya baik Ibu. Memang betul Ibu ya, ada 3 kompetensi yang harus Ibu Lia terapkan dalam coaching tersebut Pak ya. Ibu. Lalu bagian kompetensi mana yang ingin khusus Ibu diobservasi Bu? Ya, dari 3 kompetensi itu mungkin saya ingin lebih khusus ke pendengar aktif Pak. Oh, pendengar aktif. Ya. Lalu indikator ketercapaiannya dan tujuan pengembangan yang ingin ditingkatkannya yang bagaimana Bu? Ya, jadi dari kompetensi pendengar aktif ini saya ingin lebih lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman sejawat saya gitu kan. Kemudian selain itu saya ingin menggali ide atau gagasan yang ada dalam diri teman saya gitu, rekan sejawat saya. Baik, ya, bagus sekali ya Bu ya. Silakan Ibu bisa dimulai coachingnya Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke. Selamat pagi Pak Nana. Selamat pagi Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Alhamdulillah baik. Gini, sebelumnya saya mohon maaf Ibu, ini mengganggu waktunya karena akhir-akhir ini saya ada masalah Bu dengan anak-anak yang kebetulan ada kaitannya dengan kesiswaan yang Ibu bina sebagai wakasek kesiswaan. Itu terutama di eskul Bu. Eskul di kita kan eskul pramuka itu merupakan eskul wajib ya Bu. Tapi keikutsertaan siswanya itu dari tahun ke tahun selama saya menjadi pembinanya itu turun terus Bu. Saya merasa kebingungan ini harus bagaimana ya supaya animo anak ikut eskul pramuka yang notabene wajib itu jadi meningkat Bu. Oh gitu, jadi permasalahan yang Pak Nana hadapi itu terkait kurangnya minat anak terhadap ekstrakurikuler pramuka gitu ya Pak ya? Iya betul Bu. Nah kira-kira dari percakapan yang ingin kita lakukan ini Pak Nana tujuannya apa ya kira-kira? Tujuan saya berkonsultasi dengan Ibu itu saya ingin ada sedikit solusi atau pencerahan supaya bagaimana caranya supaya anak itu lebih bersemangat lagi untuk ikut latihan pramuka Bu. Iya, kira-kira yang Pak Nana lihat nih, kenapa anak itu tidak mau mengikuti ekskul pramuka tuh kira-kira kenapa ya? Secara sepintas saya lihat ekskul pramuka itu kan dilaksanakannya di hari Jumat setelah pulang sekolah. Kalau dari segi waktu, sepertinya anak itu ketika sudah pulang ke rumah untuk balik lagi ke sekolah itu sangat susah Bu. Mereka tidak mau. Yang kedua, mungkin dari materi latihan atau acara latihannya yang membuat anak-anak jadi merasa jenuh, terutama untuk tingkat kelas 9 dan kelas 8. Nah, kalau kelas 7 masih baru-baru, masih ada semangatnya, ketika masuk kelas 8, 9 itu udah sangat menurun sekali Bu. Oh begitu, jadi mungkin anak-anak ketika sudah pulang ke rumah sungkan untuk kembali ke sekolah gitu ya Pak ya. Permasalahan selain itu juga anak merasa jenuh gitu ya Pak ya. Nah kira-kira dari masalah yang Bapak temukan itu rencana Bapak untuk memperbaiki permasalahan itu supaya anak semangat untuk ikut pramuka itu kira-kira seperti apa ya? Untuk jangka pendeknya saya mungkin akan menyusun rencana latihan pramuka itu lebih interaktif lagi, atau mungkin ikut latihan gabungan dengan sekolah lain supaya ada suasana berbeda. Dan untuk rencana lebih jauhnya lagi, kalau dilihat dari waktu, mungkin akan saya pindahkan waktunya bukan di hari Jumat Bu, mungkin di hari Sabtu
setelah jam pelajaran beres kita langsung latihan pramuka supaya anak tidak lagi langsung pulang ke rumah, dia langsung latihan dengan mungkin diberi pesan untuk tiap hari Sabtu harus bawa bekal buat makan siang atau buat alat sholatnya, mungkin gitu Bu. Oh iya, itu sudah bagus sekali ya Pak ya rencananya, mudah-mudahan bisa terrealisasi gitu ya. Nah namun di sini saya yang ingin tanyakan juga, kira-kira dari rencana yang ingin Bapak realisasikan itu kapan akan dilaksanakan, itu mulai kapan gitu Pak? Karena bulan ini sudah masuk ke mendekati ke ujian akhir semester, kemungkinan saya mulai melaksanakannya nanti di Januari dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan pembina yang satunya dan menyusun ulang jadwal. Jadi pelaksananya kemungkinan di Januari, Bu. Berarti di Januari itu sekitar semester 2 ya Pak ya? Iya. Ya mudah-mudahan nanti apa yang Bapak inginkan, rencananya kemudian direalisasikan dengan adanya latihan gabungan dengan sekolah lain, mudah-mudahan anak-anak nanti tidak jenuh gitu ya Pak ya. Kemudian kira-kira ada hal apa lagi yang ingin dibicarakan? Mungkin untuk saat ini saya anggap cukup Bu, dan alhamdulillah saya udah lebih tenang lagi. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu udah menyempatkan diri untuk berbincang-bincang. Makasih Bu. Makasih Bapak, mangga. Sakur deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih sudah hadir di sini. Mungkin ada yang mau disampaikan? Iya Pak, sebelumnya Bapak gimana kabarnya ya hari ini? Oh iya, alhamdulillah baik. Ibu gimana? Ya alhamdulillah Bapak baik sekali ya. Jadi Bapak kira-kira hari ini ada waktu tidak ya? Insya Allah ada. Ada ya. Oke, jadi saya tuh ingin berkeluh kesah sama Bapak ya sebagai Wakaseksis. Ya Wakaseksis itu dimana saya ini sedikit ada permasalahan gitu Pak. Oh iya, baik. Silakan Ibu. Ya. Boleh dibicarakan permasalahannya atau apa yang mungkin saya bisa bantu dari apa yang Ibu hadapi. Ya, jadi saya ini ingin bercerita. Jadi ketika saya belajar itu di kelas masih ada beberapa anak yang selalu tertidur gitu Pak. Karena kan mengingat sekolah saya itu kan berbasis pesantren gitu ya Pak ya. Jadi pasti selalu saja ada 1 atau 2 anak yang tertidur gitu Pak. Oh ya, jadi dari yang Ibu utarakan tadi berarti permasalahannya ketika pelajaran Ibu ada anak yang tertidur gitu Bu? Iya begitu Pak. Karena mungkin malamnya ada kegiatan apa gitu mungkin Ibu di pesantrennya. Oh iya. Nah, menurut Ibu permasalahan ini bagaimana tingkatnya Bu? Berat, ringan, atau biasa saja? Nah, mungkin menurut saya ini termasuk berat gitu ya Pak ya. Dan sebelum saya menjelaskan ke kalian seperti itu, sebelumnya saya ingin memaparkan tujuan saya ya Pak ya. Saya ingin itu setelah percakapan ini, saya harap Bapak bisa memberikan saya solusi gitu ya Pak ya. Ketika percakapan ini berlangsung gitu. Jadi dengan tadi yang pertanyaan Bapak, permasalahan ini termasuknya menurut saya berat gitu Pak, karena anak itu tidak mengikuti proses belajar gitu karena tertidur gitu ya Pak ya. Kira-kira menurut Ibu kenapa anak kok bisa ada yang tertidur di ini, atau bagaimana rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang sekarang Ibu hadapi? Rencananya seperti apa? Mungkin kenapa anak-anak itu bisa tertidur, mungkin itu tadi yang disampaikan di awal, mungkin ada kegiatan malam gitu kan, jadi si anak sampai lewat dari jam 10 gitu kan. Terus juga saya pernah ngobrol dengan beberapa anak itu, jadi anak itu ketika sudah beres kegiatan pun masih ngobrol Pak, jadi saling bercerita, ngobrol aja gitu, ngobrol apapun itu gitu ya, sehingga mereka itu tidur dari jam 12 ke atas gitu kan. Jadi mereka itu ketika berangkat sekolah jadinya ngantuk gitu Pak. Jadi kira-kira Ibu akan mengambil tindakannya seperti apa ke anak yang suka tertidur? Itu bagaimana Bu? Ya mungkin rencana kedepannya saya akan pertama itu mungkin
memberikan pembelajaran yang interaktif dulu gitu ya Pak ya ke anak-anak supaya dia itu bisa tetap fokus ketika belajar. Terus kemudian kalau masih belum berhasil, mungkin saya akan memanggil anak tersebut gitu kan secara face to face, menanyakan apa yang terjadi dan bagaimana kenapa itu bisa sampai tertidur di kelas gitu Pak. Oke. Saya lihat ada 2 ya nanti Ibu rencana penyelesaian masalahnya. Pertama, Ibu akan melakukan pembelajaran yang interaktif. Yang kedua, jika ini tidak berhasil, maka anak yang masih tertidur tadi, Ibu akan panggil secara personal, mungkin akan ditanya lebih jauh lagi kira-kira apa sebenarnya yang bisa melatar belakangi anak bisa tertidur di sekolah gitu, di kelas Ibu. Iya, betul. Dari pemahaman ini menurut Ibu kira-kira rencananya kapan akan dilaksanakan? Ya, mungkin rencananya karena sudah sering sekali berulang seperti itu ya, mungkin ketika nanti pembelajaran berlangsung di hari Senin gitu ya, ketika saya mengajar dan masih tetap tertidur, mungkin saya akan langsung panggil pada saat itu jam istirahat gitu kan ya. Jadi saya akan panggil anaknya ke kantor untuk mengobrol atau saling merefleksikan diri gitu ya, kenapa hal itu bisa terjadi gitu Pak. Baik, rencana Ibu sangat baik sekali dan tersusun, menurut saya tersusun rapi dari mulai rencana akan melaksanakan dari sampai tindak lanjutnya. Dan akan dilaksanakan nanti hari Senin ya Bu, berarti betul. Minggu depannya Bu, hari Iya, Senin. betul. Dipanggil ke ruang guru ya, dipanggil anaknya satu persatu atau personal ya, diajak berbicara. Bagus sekali Bu. Memang pendekatannya kadang-kadang anak itu harus personal. Kalau kita hanya secara umum kurang mengena. Baik Ibu, mungkin ada lagi masalah yang akan dibicarakan? Sudah cukup Pak, mungkin itu saja yang saat ini yang sedang saya hadapi saja. Terima kasih ya Bapak sudah mau meluangkan waktunya gitu kan. Ya, makasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Erdi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sehat Bu? Ya, alhamdulillah Pak, alhamdulillah sehat sekali ya. Sebelumnya kita akan mempraktekkan apa namanya, praktek tirta, yaitu tentang percakapan. Nah, perkenalkan dulu saya Ibu Lia sebagai pengamat gitu ya Pak ya. Iya Bu. Nah, di sini saya mau bertanya sama Pak Erdi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Erdi kembangkan pada saat melaksanakan tirta ini? Oke, yang ingin saya kembangkan atau tingkatkan mengenai kompetensi ini yaitu yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua mendengarkan aktif, terus yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot Bu. Ya, betul sekali. Berarti dalam rencana tirta ini memang 3 kompetensi itu harus ada ya Pak ya? Iya betul Bu. Kira-kira Pak Erdi kompetensi bagian mana yang ingin saya amati gitu kan dari 3-tiganya itu? Yang ingin saya amati atau yang perlu diamati yaitu adalah yang paling apa namanya? Itu adalah tingkat kesadaran diri Bu. Ya, tingkat kesadaran diri, iya. Boleh. Nah, dari kesadaran diri itu atau kehadiran penuh itu ya Pak ya. Nah, kira-kira tujuannya apa nih ingin meningkatkannya itu? Tujuan yang ingin dicapai gitu Pak, apa? Tujuan apa gitu kan? Iya. Dari kesadaran diri itu kan kita akan muncul rasa tanggung jawab Bu ya setiap apa namanya orangnya. Jadi perlu sekali ya orang itu memiliki kesadaran diri yang mana nanti akan muncul rasa tanggung jawab untuk dirinya sendiri Bu. Oke, itu sudah bagus sekali ya Pak ya, berarti mengembangkan kesadaran diri, tanggung jawab yang ada pada Pak Topik gitu ya Pak ya. Iya. Oke, selamat melaksanakan percakapan kita, mangga dimulai. Baik.